Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Atika Nur Hafiza, Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistema skeleton, khususnya ossa columnae vertebrae atau tulang belakang. Ossa columnae vertebrae atau tulang belakang dibagi menjadi 4 bagian, yang apabila dilihat dari penampang sagital, terlihat 4 lengkungan atau kurvatura yang khas. Yang pertama, vertebrae cervicales 1-7 membentuk lordosis cervicis. Kemudian yang kedua, vertebrae thoracales dari 1-12 membentuk kyphosis thoracalis. Yang ketiga, vertebrae lumbales dari 1-5 membentuk lordosis lumbalis. Dan yang keempat, os sacrum dan os coccygeus membentuk kyphosis sacralis. Semua ruas tulang belakang kecuali vertebra 1 atau atlas dan vertebra 2 atau aksis mengikuti suatu rancang bangun dasar yang sama dan tersusun dari elemen-elemen struktur. Yang pertama, sebuah badan tulang belakang di anterior atau corpus vertebrae. Corpus artinya badan. Kemudian sebuah lengkung tulang belakang, arcus vertebrae. Arcus artinya lengkungan, yang ini. Kemudian sebuah taju di posterior, processus spinosus. Processus artinya penonjolan, spinosus artinya seperti duri. Kemudian 2 taju pelintang di lateral, yang ini. Processus transversi atau costales. Kemudian 4 taju sendi di superior dan 2 di inferior. Yang di superior dinamakan processus articularis superior vertebrae. Kemudian yang di inferior processus articularis inferior vertebrae. Corpus dan arcus vertebrae akan membentuk foramen vertebrale. Foramen artinya lubang. Gabungan lubang-lubang tulang belakang ini atau foramina vertebrale akan membentuk sebuah saluran atau kanalis yang disebut kanalis vertebralis. Kanalis vertebralis akan dilewati oleh medula spinalis. Arcus vertebrae pada os vertebrae yang lebih superior dan juga arcus vertebrae yang lebih inferior akan membentuk sebuah lubang yang disebut foramen intervertebrale yang akan dilewati oleh nervus spinalis. Vertebra cervicalis 1 dan vertebra cervicalis 2 memiliki fungsi untuk menyangga beban kepala dan memungkinkan pergerakan sendi peluru. Untuk mengakomodasi fungsi tersebut, bentuk kedua os vertebrae tersebut berbeda dengan 5 ruas ossa vertebrae cervicalis lainnya. Atlas, seperti asal namanya, berasal dari nama dewa Yunani Atlas yang menyangga dunia di bahunya. Fungsi atlas juga menyangga kranium atau tulang tengkorak. Tulang atlas terbentuk dari 2 lengkungan, arcus anterior atlantis dan arcus posterior atlantis. Keduanya dihubungkan oleh massae lateralis atlantis. Di setiap massae lateralis atlantis terdapat facies articularis superior et inferior dan processus transversalis. Semuanya membentuk cincin dan membentuk lubang foramen vertebrale. Struktur lainnya di anterior, tepatnya di bagian tengah arcus anterior atlantis, terdapat penonjolan kecil yaitu tuberculum anterius. Di posterior arcus anterior atlantis terdapat struktur untuk persendian yaitu fovea dentis. Fovea artinya cekungan kecil dan dentis artinya bersendi dengan dens aksis. Pada processus transversus terdapat lubang yaitu foramen transversarium sebagai tempat lewatnya arteri vertebralis. Terakhir, pada bagian posterior arcus posterior atlantis terdapat penonjolan kecil yaitu tuberculum posterius.
Aksis dapat dibagi menjadi komponen anterior dan komponen posterior. Komponen anterior yang pertama adalah badan aksis. Jadi badan aksis terdiri atas dens aksis. Dens aksis, dens artinya gigi, dan di bagian anterior dan posterior dari dens aksis terdapat facies articularis anterior dentis aksis dan facies articularis posterior dens aksis. Di bagian lateral dens aksis masing-masing terdapat facies articularis superior, dan ini ada satu dan ada dua. Kemudian di bagian inferior badan aksis terdapat dua facies articularis inferior. Kemudian komponen anterior berikutnya adalah dua processus transversus dengan foramen transversarium. Komponen posterior terdiri dari dua arcus vertebrae dan satu processus spinosus yang terkadang berbentuk bifida. Bifida artinya adalah terbelah menjadi dua. 5 ruas ossa vertebrae cervicalis lainnya tersusun dari yang pertama, corpus vertebrae, ukurannya lebih kecil dibandingkan corpus vertebrae pada segmen lainnya. Di bagian superolateral, corpus vertebrae terdapat processus uncinatus. Uncinatus artinya seperti kail. Fungsi tonjolan ini adalah untuk stabilisasi pergerakan leher. Kemudian, dua processus transversus yang memiliki lubang foramen transversarium. Dan ini lubangnya. Kemudian, foramen vertebralis, lubang tempat lewatnya medula spinalis. Berikutnya adalah arcus vertebrae. Arcus vertebrae terdiri dari dua struktur. Di anterior disebut pedunculus arcus vertebrae, kemudian di posterior disebut lamina arcus vertebrae. Lamina artinya lempeng. Dua processus articularis superior dan dua processus articularis inferior dengan masing-masingnya memiliki permukaan halus yang disebut facies articularis. Ossa vertebrae thoracales memiliki struktur os vertebrae secara umum. Namun, ada beberapa karakteristik yang membedakan vertebra thoracalis dengan vertebra cervicalis dan lumbalis. Yang pertama, untuk corpus vertebrae thoracalis memiliki bentuk seperti hati dengan ukuran yang akan semakin besar ke arah vertebra lumbalis. Kemudian, ada processus spinosus pada vertebra thoracalis sangat prominent atau menonjol. Kemudian, fovea costalis, processus transversi yang akan bersendi dengan caput costae. Kemudian ada processus transversus yang nantinya bersendi dengan tuberculum costae. Kemudian facies articularis superior dan facies articularis inferior yang bersendi dengan permukaan sendi os vertebrae di superior dan inferiornya. Berikutnya adalah lamina arcus vertebrae dan foramen vertebrale. Ossa vertebrae lumbales memiliki struktur os vertebrae secara umum, namun ada karakteristik yang membedakannya dengan segmen vertebra lainnya. Corpus vertebrae pada vertebra lumbalis berukuran besar dan luas, bentuknya seperti renal atau ginjal dan lebih tebal di anteriornya dibandingkan posteriornya. Ukurannya yang besar mendukung fungsinya sebagai tumpuan sebagian besar berat tubuh. Foramen vertebralisnya berbentuk seperti segitiga dan lebih besar daripada vertebra thoracalis tetapi lebih kecil daripada regio cervical. Processus transversus berbentuk panjang dan ramping. Kemudian untuk processus spinosus dari vertebra lumbalis ini pendek dan tajam, menonjol hampir horizontal.
Processus articularis superior yang memiliki facies menghadap medial dan processus articularis inferior memiliki facies yang menghadap lateral. Os sacrum memiliki 3 permukaan. Yang pertama ada facies dorsalis os sacri. Jadi dorsalis itu terlihat dari bagian punggung. Kemudian facies pelvica ossis sacri yang terlihat dari bagian pelvic. Kemudian basis ossis sacri yang di bagian atas atau superior. Yang pertama, facies dorsalis ossis sacri dapat kita identifikasi. Yang pertama, ada crista sacralis mediana. Yang ini yang paling besar. Crista artinya adalah tepian seperti jengger ayam. Kemudian ada crista sacralis medialis. Kemudian ada crista sacralis lateralis. Yang bagian sini. Kemudian ada 4 pasang foramina sacralis posterior. Berikutnya ada cornus sacrale yang bentuknya seperti konus atau kerucut. Kemudian canalis sacralis. Canalis berarti saluran. Beserta hiatus sacrale. Hiatus artinya adalah lubang masuk. Facies pelvica ossis sacri dapat kita identifikasi struktur linea transverse. Linea artinya adalah peninggian berbentuk garis. Kemudian ada foramina sacralis anterior. Berikutnya ada dari basis ossis sacri kita bisa identifikasi promontorium. Berikutnya ala ossis sacri. Ala artinya sayap. Kemudian processus articularis ossis sacri. Ini adalah penonjolan untuk sendi. Yang terakhir adalah os coccygeus. Os coccygeus terdiri atas basis, kemudian apex, dan juga cornu coccygeus. Demikian penjelasan mengenai ossa columnae vertebrae. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.